Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita sama-sama belajar membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Book Creator. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, nama saya Muhammad SPDI. Saya guru matematika di salah satu SMA di SMA Negeri 1 Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa berkonsultasi, bisa sharing pendapat, bisa sharing ilmu pengetahuan melalui WhatsApp juga boleh di nomor telepon saya 0852 600 6783, atau melalui email juga boleh. Kemudian di Facebook ada Muhammad, melalui Instagram Muhammad 12, kemudian di YouTube itu ada Muhammad Edu, dan di Twitter ada Muhammad Edu juga. Kemudian ini ada blog saya muhammadhazik.blogspot.com. Jadi di sini kita berkomunikasi dan saling sharing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat Book Creator. Nah, sebenarnya apa sih Book Creator itu? Book Creator ini adalah buku pembelajaran interaktif yang bisa kita ciptakan sendiri dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada tersedia. Jadi Book Creator ini merupakan salah satu media yang bisa kita buat oleh guru itu sendiri untuk media pembelajaran yang berbasis online, sehingga anak-anak bisa belajar mandiri di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk langkah awal kita buka Chrome dulu. Nah, kita buka Chrome seperti ini, kemudian kita ketik Book Creator. Nah, Book Creator ini harus kita buat, harus online Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita klik di sini, Book Creator Bring Creativity to Your Classroom. Nah, dalam pembuatan Book Creator ini diperlukan sinyal yang bagus Bapak Ibu ya, sehingga proses pembuatannya tidak ada hambatan. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki akun, kita buat akun dulu di sini di Book Creator ini. Membuat akunnya ini boleh Bapak Ibu menggunakan email akun Belajar ID atau email Google biasa juga boleh ya. Ini sangat mudah sekali dalam pembuatannya. Jadi Bapak Ibu kita sync into Book Creator, kita klik di sini. Proses openingnya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti terkoneksi dengan internet yang sangat bagus. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini udah ada Book Creator. Di sini kita sebagai guru, di sini ada dikatakan student sign in. Nah, ini buat siswa, sedangkan kita adalah guru. Kalau kita guru, maka kita klik yang di sini switch to teacher ya, switch to teacher ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita login dengan sign in with Google ya. Google
otomatis terhubung dengan Book Creator jika akun email kita sudah kita aktifkan di Google Chrome tersebut. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama, langsung kita mendapatkan akunnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita muncul tadi, maka akan muncul ini ya. Kita akan memilih kelas berapa kita mengajar. Kalau ini yang pre-kindergarten ini adalah ini untuk PAUD kalau nggak salah, ini untuk TK. Yang ini untuk kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Ya, misalkan kita pilih di kelas 9, ini berarti kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP, kemudian kita klik next. Nah, pelajaran yang kita ajarkan apa? Nah, misalkan sini ada bahasa Inggris, matematika, sains, IPS, bahasa, ya ini special education, kemudian ada kreatif, seni kreatif, ini ada kesehatan dan lainnya. Jadi Pak Ibu mengampu mata pelajaran apa, kemudian Bapak Ibu klik. Ini saya ketik matematika karena sebetulnya saya matematika dan next. Nah ya, ini kita memberi nama kelas kita atau istilahnya pustaka kita. Nah, kalau saya misalkan saya buat Muhammad Edu, nanti Bapak Ibu terserah ya, buat apa aja. Nah, kita klik next. Oke. Nah, ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada Muhammad Edu. Nah, kemudian kita ingin membuat buku, atau sebelum ke situ kita lihat. Nah, di sini ada library, ada discovery, ada learn, ada sertifikat, ada aplikasinya. Nah, jadi ini Bu, sudah ada kita Muhammad Edu di sini masih kosong. Jadi di Book Creator ini kita dikasih membuat buku sampai 40 buku. Ya, secara gratis ya, sebanyak 40 buku. Nah, kalau mau membuat library lain nanti silakan diklik di sini ya, untuk membuat pustaka yang lainnya. Nah, apa aja di aplikasi ini kita lihat. Nah, aplikasi Book Creator ini sudah didukung oleh aplikasi lain yang bisa berkontribusi untuk kita mendesain kreator di sini. Nah, salah satunya adalah ini, ada Gips, ada ini ada Gips, ada Bitmoji, ada Canva, ada Google Drive. Ini diaktifkan dulu. Ini kita tambahkan dulu. Oke. Bitmoji ini biasa nih stiker-stiker Bapak Ibu ya, stiker-stiker yang bisa kita pergunakan dalam mendesain Book Creator nanti. Oke. Nah, ini Canva. Nah, Canva ini kalau kita guru ada namanya Canva for Education. Nah, sangat mudah sekali kalau kita mendesain menggunakan Canva tersebut. Nah, ini aplikasinya sudah
kalau yang ini premium. Yang premium ini harus berbayar Bapak Ibu ya. Ini premium harus berbayar, jadi kita yang gratisnya dulu. Oke, kita balik ke LibreList, kemudian kita ambil di sini. Nah, sekarang kita membuat bagaimana kita membuat buku, sebuah buku. Nah, kita klik news. Nah, ini template kosong Bapak Ibu ya. Kalau ingin menggunakan template kosong, ini ada yang portal, ada yang square, ada yang landscape ya. Ini juga ada portal, tapi ini berbentuk sisi komik, ada beberapa kotak. Ini ada komik juga dalam bentuk square itu persegi ya, persegi. Kemudian ada landscape juga sama seperti ini, dan bentuknya komik. Nah, kemudian di sini ada juga template yang sudah disediakan oleh Book Creator. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan template ini untuk mendesain buku Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada import book. Nah, kalau import ini berarti Bapak Ibu sudah pernah menulis, Bapak import kemari. Ya. Kalau kita klik importnya, nah silahkan Bapak Ibu upload nanti ya. Ada from komputer, ada dari draft atau di drag kemari, nanti diuploadkan Bapak Ibu. Nah, kita mulai yang sangat sederhana, kita buat dari new books. Nah, misalkan saya pilih yang ini kan, portal. Bapak Ibu boleh pilih salah satunya nanti. Nah, portal seperti ini. Nah, kita ingin mendesain cover buku kita. Nah, bagaimana kita mendesain cover buku kita? Nah, di sini sudah ada menunya, di sini ada Tanda Plus. Boleh Ibu upload image-nya. Image ini berarti kan sudah pernah ada di komputer Bapak Ibu, atau dengan kamera. Jika laptop Ibu mendukung ada kamera, silahkan di capture kamera sendiri. Ini ada pen untuk menulis, ini ada tag, dan ini ada record. Nah, di sini juga ada menu shape-nya, ada bentuk-bentuk yang bisa digunakan ketika kita mendesain cover tersebut. Nah, di sini ada more. Nah, ini boleh Bapak Ibu menggunakan Canva, boleh menggunakan yang lainnya untuk mendesain cover tersebut. Nah, kemudian di menu ini, ini ada ini solid color untuk temanya. Nah, Bapak Ibu mau tema yang bagaimana, di sini tersedia semuanya ya. Nah, ini ada tema untuk komiksnya. Kalau kita pilih nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ini ada tema lagi, misalkan border. Oke, Bapak Ibu kasih border. Nah, seperti ini juga boleh. Nanti didesain sendiri. Nah, seperti ini juga boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu dalam mendesainnya nanti. Nah, oke, ini kalau kita menggunakan border. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Canva? Nah, kalau kita menggunakan Canva, kita klik Bapak Ibu klik Canva di sini, kita akan muncul nanti. Maaf, sebelum ke Canva ini, nah ini kita unduh dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita unduh dulu. Nah, ini balik ke cover yang masih kosong. Jadi kita mau desain menggunakan Canva boleh, desain dengan manual itu juga boleh Bapak Ibu. Oke, kita klik Canva. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada Canva, boleh mendaftar dengan Google atau boleh mendaftar dengan Facebook, dengan Google dan email yang sudah ada. Tapi kalau Ibu sudah pernah mendaftar
Tapi saya sarankan di sini Ibu menggunakan akun Belajar ID ya, karena dengan akun Belajar ID maka banyak sekali desain-desain yang gratis untuk pendidikan. Nah, saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal masuk saja. Jadi saya pilih oke, masuk dengan akun Google. Mana akun saya? Oke, gunakan akun lain. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pakai akun biasa juga boleh, dengan untuk masuk ke Canva juga boleh, akun dari Gmail juga boleh. Tapi saya sarankan menggunakan akun Belajar ID karena banyak fasilitas di situ. Nah, jadi di sini banyak template buku yang bisa kita unggah di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita buat dengan sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, apa mata pelajaran kita? Misalkan ini oke, bisa nggak lihat semuanya. Nah, ini ya boleh, yang ini misalkan ini dia, karena tadi kita pilih matematika ya, matematika bolehlah ini. Nah, ini matematika. Nah, kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan kita buat ini di education, ini kita ganti dengan sebentar. Pertemuan matematikanya. Misalkan tadi saya pilih kelas 9 ya, boleh kita buat matematika kelas 9. Nah, ini kalau terlalu besar bisa Ibu kecilin di sini. Ini diklik aja sesuai dengan selera Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh di delete, ini boleh di delete. Ini buat nama Ibu di sini boleh, misalkan nama saya Muhammad. Nah, kemudian kalau ini kan gambarnya ini gambar kalau kita ingin cari gambar matematika boleh Bapak Ibu ya. Kita cari di elemen seperti ini ya, misalkan kita mau cari gambar apa ya matematikanya. Coba ya, oke, kita coba tulis rumus-rumus kayak gini. Jadi grafis supaya dia matematis banget gitu. Oke, kita ambil yang ini aja juga boleh Bapak Ibu ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada ini Bu. Ini di education ini ada yang berwarna-warni nih. Nah, kita ambil yang berwarna yang ini aja. Oke. Dihapus dulu. Nah, kalau mau ganti gambaran ini boleh diganti Bu. Diklik dihapus, ini tinggal ditarik. Jadi tinggal dibesarin ke sini.
gambar yang lain boleh, biar dia lebih elegan lagi boleh Bapak Ibu ya. Akan kita ambil desain dengan gambar yang lain, misalkan gambar siswa. Nah, ini ada gambar siswanya, kita cari. Oke. Siswa SMP. Nah, supaya lebih menarik mereka, ini tambah satu, kecilin, terus mana yang cuma tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau tingkat SMP ya disesuaikan Bapak Ibu ya, ada bajunya dongker, bajunya celananya dongker, dan kemudian nanti Bapak Ibu mengajar di SMP masukkan gambar SMA dan tinggal nyambung di Bapak Ibu ya. Kemudian kalau mau tambah dengan buku-buku kayak gini juga bisa, lebih menarik ya. Untuk di sudut sini silakan Bapak Ibu, ini nanti silakan Bapak Ibu berkreasi dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah, saya rasa udah cukup ini Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita desain, ini kalau kita udah kayak gini, oh ini kurang jelas, kita bongkar lagi, maaf, blok dulu biar nampak jelas namanya. Oke, kita blok, kita besarin sedikit lagi. Nah, kalau mau ubah tulisan silakan di sini. Tulisannya bagaimana Ibu mau, silakan. Kalau ingin merubah warna tulisannya boleh diklik di sini, silakan dipilih warna apa mau Ibu. Oh, ini warna tinggal nampak hitam, merah. Oke, hitam aja lah. Oke. Nah, setelah kita setting Bapak Ibu ya, setelah kita setting ini klik di sini add to book atau tambahkan untuk ke buku. Oke, kita tunggu sebentar sehingga prosesnya selesai. Jadi Bapak Ibu, dalam mendesain cover ini tidak mesti harus dari Canva ya, dari insert picture juga bisa, nanti disesuaikan dengan cover yang tersedia. Atau Ibu buat dari Photoshop juga bisa. Setelah Photoshop nanti disimpan dalam bentuk PNG, kemudian nanti ditambahkan atau diupload melalui tanda tambah ini. Nanti ada upload gambar di situ Bapak Ibu. Please, kenapa lama sekali? Jadi ini baru cover Bapak Ibu ya. Ini baru kita mencetak covernya. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya. Jadi kita klik next page di sini. Jadi sudah ada nih page 2 dan 3. Berarti ini ada page 2 dan page 3. Jadi di sini ada garis tengahnya Bapak Ibu. Nah, ini ketika ingin mendesain ingin mendesain bukunya, boleh Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa saja, boleh Canva yang tadi atau yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin desain dengan menggunakan pen saja misalnya ya. Maaf, dengan menggunakan tag di sini. Nah, ini saya buat
buat di sini yang pertama daftar isi, atau pertama sekali lah ini aja kata pengantar ya. Oke, nah kata pengantar ini kita buat misalkan waduh, ini kata pengantarnya nih saya bingung nih, karena itulah kalau guru matematika nih jarang menulis. Jadi sebelum oke, saya cari dulu kata pengantarnya di mana ya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya sudah mempersiapkan tadi, lupa saya buka. Jadi Bapak Ibu, kuncinya di sini. Ini ada kata pengantaran. Sebelum kita membuat buku ini, siapkan dulu bahan-bahannya, apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita tulis, sehingga nanti kita tidak kelabakan. Nah, ini kita copy saja Bapak Ibu ya. Kita copy saja, Ctrl C, kita bawa ke buku kreator tadi. Oke, teks di sini kita buat Ctrl V. Nah, oke. Nah, ini tindakan kelas, berarti ini penulisan, kita buat penulisan buku digital. Buku digital matematika kelas 9. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah siap kata pengantar. Jadi ini bisa ditarik lagi kemari, ini bisa ditarik lagi kemari. Oke, nah kemudian di sini misalkan kita buat lagi daftar isi, nah simpel saja. Yang pertama kita misalkan ingin membahas masalah kubus. Kalau sini misalkan masalah kubusnya, jadi pertama sekali kita buat pengertian kubus, terus luas permukaan kubus, terus apalagi di sini volume kubus. Nah, kemudian di sini kita buat halamannya. Kalau perhatian kubus ini berarti halamannya halaman berapa? Itu 2 sama 3 ya. Kemudian kalau di sini kita buat dia ke halaman 4, di sini kita buat ke halaman 5-nya. Oke. Tinggal ditarik kembali. Oke, edit lagi ya.
Nah, ini daftar isi yang kita buat. Nah, kita ingin mendesain ini terlalu polos, jadi kita desain template-nya itu. Kita ambil tema, misalkan saya ambil tema yang sederhana saja, border aja ya, saya gunakan yang border. Saya ambil yang ini saja. Nah, ini dia, saya ambil yang border. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, berarti daftar isinya ini pengertian kubus yang pertama, luas permukaan kubus dengan volume kubus. Artinya ini kan halaman 2 dan 3 ini kata pengantar halaman 2, daftar isinya halaman 3. Nah, kita tambah lagi halamannya. Halaman 4 tadi, maaf ini apa nih? Oh, maaf. Pengertian kubusnya halaman 4 sebenarnya ya. Jadi bisa diedit halaman 4 di sini, halaman 4 dan 5. Oke. Kita di sini kita ambil teks lagi. Nah, saya sudah siapin bahannya tadi Bapak Ibu, di sini udah saya ketik pengertian kubus, jadi ini tinggal di copy saja Bapak Ibu ya. Tinggal di copy, Ctrl C, kemudian di sini dipastekan saja. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, kita buat judul di sini. Pengertian kubus. Nah, oke. Dan Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pengertian kubus. Nah, misalkan kita ingin membuat apa, menginsert, jadi jangan membaca tapi ada referensi lain. Kita ingin menginsert YouTube di sini juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita searching dulu YouTube yang berhubungan dengan materi kubus tersebut. Nah, biar anak-anak lebih menyenangkan pembelajarannya, kita cari kubus. Nah, misalkan ini kita mau ngambil YouTube di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian salin alamat link, terus bawakan ke book creator. Ya, klikkan di sini. Maaf. Kita klik di klik di tambah, klik di more, kemudian embed. Nah, kita embedkan, kemudian di sini di Ctrl V atau paste. Nah, link itu tadi confirm. Nah, oke. Kemudian ini add atau ditambahkan. Nah, ini sudah jumpa videonya Bapak Ibu, ini tinggal dikecilin aja. Ini penjelasan dari kubus. Nanti di siswanya bisa, setelah dia membaca materinya itu, dia bisa nonton YouTube-nya di sini langsung otomatis. Nah, kemudian di halaman 5 kita ingin menulis tadi. Oke, di halaman 5 ini kita ingin menulis luas permukaan kubus ya. Ada luas permukaan kubus. Ada contoh soalnya juga di sini. Nah, kita Ctrl C, kita bawa, kita Ctrl
Jadi ketika kita membuat materi ini ada luas permukaan kubus. Nah, kita ingin menjelaskan kepada anak-anak kenapa rumus ini jadi 6 dikali R sama dengan 6 R pangkat 2, ya kan? Yang ini kita sudah menggunakan insert YouTube. Nah, ini ada satu cara lagi ketika kita ingin menjelaskan yang ini, permukaan luas kubus ini bisa kita buat record di sini. Nah, kita klik record, ini izinkan. Oke, start recording ya. Kita start the recording. Baik, anak saya sekalian. Nah, di sini kita lihat ada rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali R sama dengan 6R pangkat 2. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak kenapa rumusnya 6R pangkat 2? Ya, bagus sekali. R itu merupakan rusuk kubus. Kemudian kubus itu terdiri dari 6 buah persegi, di mana luas persegi itu adalah sisi kali sisi, atau di sini dikatakan R kali R, sehingga luas permukaan kubus menjadi 6R pangkat 2 seperti itu. Kemudian lihat contoh di bawah ini anak-anak sekalian ya. Nah, kemudian kita klik news recording. Oke, nah jadi yang ini bawakan kemari. Atau bawakan di sini. Nah, nanti anak-anak bisa iklan. Jadi anak bisa menonton YouTube, kemudian bisa mendengarkan recording dari kita semuanya. Jadi Bapak Ibu maaf, bukan dari kita. Kemudian kita tambahkan lagi, kita mencari volume kubus tadi ya. Materi kita satu lagi adalah volume kubus. Nah, ini tinggal di copy, Ctrl+C seperti biasa Bapak Ibu. Kemudian diambil teks, kemudian ditempel. Nah, oke. Volume kubus sangat simpel Bapak Ibu ya. Maaf. Jadi tinggal Bapak Ibu kreasikan saja. Sudah ada contoh soal. Nah, setelah pembelajaran di sini juga kita bisa sematkan link kuisnya Bapak Ibu. Ya. Setelah akhir pembelajaran kita buat di sini kuis. Nah, kuis ini bisa kita buat dari Google Form boleh, kemudian dari Microsoft 365 juga boleh, menggunakan Google Form dari Microsoft 365. Kemudian kita buat dari Quizzes juga boleh. Nanti kita embedkan linknya di sini. Ini contoh yang sudah saya buat di Google Drive saya, ya. Google Drive. Nah, ini ada kuis ini, jadi kita klik, kemudian klik kanan. Nah, oke, boleh kita bagikan di sini atau dapatkan link nggak bisa Bapak Ibu ya. Nanti di copy aja linknya. Nah, di sini nanti ketika linknya, saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Form untuk untuk kuis atau untuk formulir-formulir yang lain. Silakan disalin link di sini, nanti dibawa kemari. Nah, klikkan di sini Bapak Ibu, klikkan linknya tadi, pastekan link yang tadi, simpankan. Nah, ini di enter dulu. Nah, terus
kepanjangan ibu bapak ibu ya, linknya nih kepanjangan, ini linknya kepanjangan. Jadi nanti ini bisa bapak ibu perpendek linknya ya, karena kalau kepanjangan ini susah juga nih. Oke, maaf ya, kita perpendek aja dulu shortcutnya mana nih. Nah bapak ibu, sebenarnya shortcut itu bisa dengan menggunakan apa namanya aplikasi lain seperti Bitly, Gigi atau Tinu ya bapak ibu ya. Jadi, kalau saya gunakan Bitly kayaknya bisa, ini coba dulu. Oke, saya masuk lagi. Bentar. Jadi ini kita harus buat akun dulu di Bitly, atau kalau saya sudah buat akun ya, akun untuk memendekkan link tersebut, atau kalau melalui dari GG dia langsung juga bisa bapak ibu ya. Ini create link, kemudian yang kita pastekan di sini yang tadi yang panjang ya, kemudian oke. Nah ini kita pendekkan menjadi misalkan apa tadi, kuis ya, kuis 1 gitu. Oke, kita save. Terus kenapa errornya? Oh tidak sesuai. Nah, kuis MM. Yes, mantap mau. Nah kemudian kita copy, lanjutkan ke sini. Ini terlalu panjang, kita delete saja. Oke, kita copy. Nah ini dia sudah pendek bapak ibu. Nah ini dia. Oh maaf, ini tidak biru. Kalau dia tidak biru nggak bisa diakses nanti sama anak-anak. Oh ini harus diklik di sini dulu, kemudian Ctrl V, save. Nah ini dia. Nah bapak ibu, ini sudah ada link kuisnya, jadi anak-anak nanti bisa menjawabnya secara online di sini bapak ibu. Nah seperti inilah membuat sesimpel mungkin apa namanya, buku pembelajaran interaktif dengan menggunakan Book Creator. Nah kalau mau lihat bapak ibu, kita bisa klik di sini ya. Oke, di halaman pertama dulu kita lihat. Nah, jadi kalau dibuka, nah jadi kayak anak-anak membuka buku. Nah, seperti itu bapak ibu ya. Jadi kalau mereka nonton bisa dekat di sini. Oke, play. Kenapa sih tidak berputar nih bapak? Ah ini dia, maaf, ternyata internetnya kurang bersahabat. Nah, selamat datang di channel Matematika Dasar. Oke, seperti itu bapak ibu ya. Kemudian kalau dia ini nanti klik di sini akan terdengar suara kita. Baik anak bapak dan sekalian. Nah di sini kita lihat ada rumus luas permukaan buku, yaitu 6 dikali N dikali R sama dengan 6R pangkat 2. Nah seperti itu bapak ibu ya. Ini ya, kembali lagi kalau dia anukan klik di sini, langsung dia mengerjakan kuis tersendiri. Oke, kita balik ke edit. Nah ini halaman 6 dan 7, kuis halaman 6 dan 7. 45. Kita perbaiki dulu di daftar isinya bapak ibu ya. Tadi ini pengertian kubus halaman 4, luas permukaan halaman 5,
halaman 6 volume, halaman 7 kuis. Oke, baik. Kita perbaiki dulu di daftar isinya. Ya, ini jadinya 4 tadi ya. 4 5 jadi 6, terus satu lagi kuis ya. Kuis halaman 7. Nah, ini bisa kita linkkan juga Bapak Ibu ya. Kita bisa linkkan, misalkan ini pengertian kubus ke halaman 4. Jadi kalau diklik, kita coba. Nah, kalau diklik langsung dia menuju ke halaman 4 di sini Bapak Ibu. Nah, jadi di daftar isi ini bisa kita juga, kalau Bapak Ibu tidak mau taruh halaman juga boleh ya. Misalkan ini Bapak Ibu nggak mau taruh halaman juga boleh, tapi nanti dia dilingkan, tapi linknya sesuai dengan halaman yang terbaca di buku kreator tersebut. Nah, misalkan ini halaman 5 tadi ya. Ini kita blok, kemudian klik di sini jadinya ke halaman 5. Kita save. Ini ke halaman 6. Terus buat halaman 6. Yang kuisnya halaman 7, jadi di blok, dibuatnya ke 7. Oke. Dan, nah, ini sudah biru semua Bapak Ibu. Kita play. Nah, ini kuis. Nah, langsung kemari dia Bapak Ibu ya, langsung dia ke halaman kuis. Misalkan nanti dia volume kubus, nah, langsung ke volume kubus ini, dimana volume kubus ini di halaman 6 dan kuisnya ada halaman 7 Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah siap kita buat book kreatornya. Nah, sekarang sebelum saya ke sana mungkin ada yang tinggal ya. Ini sudah ada. Oke, ini sudah ada semua Bapak Ibu ya. Yang saya seperti ceritakan tadi, ini image, input image di sini. Ini pen untuk menulis ya. Boleh menggunakan pen tablet atau pakai mouse juga bisa Bapak Ibu. Oke, ini shape. Oke. Nah, ini saya jelasin lagi sedikit Bapak Ibu ya. Ada tambahan. Oke, sekarang kita tambah lagi. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menginsert gambar ya, insert gambar. Nah, di sini ada upload from your computer. Jika Bapak Ibu sudah ada di komputer, tinggal di-upload. Tapi kalau misalkan tidak tersedia di komputer, Bapak Ibu boleh men-searching di sini, misalkan gambar kubus. Nah, kita menginsertkan gambar kubus dulu. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pilih nanti. Nah, ini dia. Ini sudah ada Bapak Ibu gambar kubus, tinggal Bapak Ibu klik. Oke, misalkan ini kita ambil add add atau ditambahkan kembali Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah ada gambar kubusnya. Silakan dikecilkan. Nah, jadi begitu cara uploadnya. Ini cara memasukkan gambar tadi. Nah, misalkan di sini tadi Bu ya, kalau kita ingin masukkan gambar kubus tadi, caranya seperti tadi. Ini saya ulang sekali lagi. Di sini kita buat gambar kubus.
gambarnya yang kita searching. Oke Bapak Ibu, record sudah. Nah, simple Bapak Ibu, hanya seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu berkreasi ya. Kalau menggunakan pen boleh, guna pen di sini Ibu gunakan nanti ya, kalau menggunakan pen. Ini artinya kita bisa menulis tangan seperti kita menulis di whiteboard biasa atau di papan tulis Bapak Ibu ya. Sama insyaallah. Mana tadi sudah muncul. Nah, silakan dipilih Bapak Ibu mau yang titiknya kecil, besar, sedang, lebih sedang, lebih besar nanti bisa. Dan ini adalah menu-menunya Bapak Ibu ya. Ini untuk menghapus, yang ini untuk backgroundnya, yang ini adalah emoji ya, emoji atau lambang-lambang emosi yang bisa Bapak gunakan di dalam meng-create buku interaktif ini Bapak Ibu. Nah, ini halaman ini. Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita membagikan kepada siswa? Nah, setelah kita buat buku ini Bapak Ibu ya. Setelah kita buat buku ini, bagaimana kita membagikan kepada siswa? Iya, ini sudah habis. Nah, membagi kepada siswa, silakan di sini Bapak klik share menu. Nah, share menu di sini ada, mau Bapak print boleh, kemudian Bapak download as a book juga bisa. Bapak boleh mendownload buku ini, tapi nanti dia dalam bentuk aplikasi UPB ya, dalam aplikasi UPB. Nah, ketika kita download dalam bentuk aplikasi tersebut, nanti kalau mau kita buka di laptop itu sangat mudah. Di laptop dianjurkan pakai laptop atau pakai PC atau pakai tablet. Kalau pakai HP boleh, tapi harus ada aplikasi tambahan. Nanti akan kami kasih link aplikasi tambahannya. Nah, sekarang kita ingin publish dulu. Nah, kita publish dulu, kemudian oke, buatkan di sini titelnya matematika. Nah, deskripsinya boleh Bapak Ibu buku kemudian ini klik publish, ini jadi on, kemudian publish online. Nah, ini sudah di publish. Setelah di publish, kita copy link Bapak Ibu. Nah, copy link. Link ini nanti yang kita kasih ke pada siswa kita melalui WA atau melalui website sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ada tugas untuk membuat sebuah buku ya, sebuah buku buku interaktif ini dengan menggunakan book creator ini. Setelah Bapak Ibu buat, nanti tugasnya kopikan link ini, copy link di sini Bapak Ibu, nanti ada kantong tugas yang dikasih oleh Bu Dika ya. Nah, nanti kita bisa juga dilihat nih analitik siapa saja yang sudah membaca buku kita di sini ya, berapa orang membacanya, berapa hari pengunjungnya, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya ini sekian dari saya. Nanti silakan Bapak Ibu buat tugas ya, buat tugas lagi membuat buku interaktif
sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian link yang sudah dipublish tadi dikopikan ke kantong tugas. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya untuk hari ini sharingnya. Selamat bekerja dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.